Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramada Putri, NIM 2018020 dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan mempraktikkan video resusitasi pada bayi baru lahir. Persiapan alat dan bahan: handuk atau kain bersih untuk mengeringkan dan menutup tubuh dan kepala bayi, handuk atau kain kecil untuk ganjal bahu bayi, alat penghisap lendir, bola karet, alat penghantar udara atau oksigen yaitu tabung sungkup. Persiapan ruangan yang tertutup dan pencahayaan yang cukup. Lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak tercampur mekonium? Apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan? Dan apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Bila air ketuban bercampur mekonium, lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas normal atau megap-megap atau tak bernafas. Jika menangis atau bernafas normal, potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Dilanjutkan dengan langkah awal. Jika megap-megap atau tidak bernapas, buka mulut lebar-lebar, usap mulut, dan isap lendir. Potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat, dan tidak dibubuhi apapun. Dilanjutkan dengan langkah awal. Langkah awal, selimuti bayi dengan handuk atau kain dan yang diletakkan di atas perut ibu. Bagian muka dan dada bayi tetap terbuka. Letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan mengatur tebal handuk atau kain ganjal bahu yang telah disiapkan. Bersihkan jalan napas dengan menghisap lendir pada mulut sedalam kurang lebih 5 cm dan kemudian hidung bayi selama kurang lebih 3 cm. Keringkan bayi dengan sedikit tekanan dan gosok-gosok dada atau perut, punggung bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernapasan. Ganti kain yang basah dengan kain yang bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering, biarkan muka dan dada terbuka. Memposisikan kepala bayi dan nilai kembali usaha napas. Bila menangis kuat atau bernapas spontan, lakukan asuhan bayi baru lahir. Bila tetap tidak bernapas atau megap-megap, maka lakukan ventilasi. Mulai ventilasi. Beritahu pada ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami masalah seperti telah diprediksi sebelumnya, sehingga perlu dilakukan tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga memahami upaya ini dan minta mereka ikut membantu pengawasan ibu dan pertolongan bagi bayi baru lahir dengan asfiksia. Ventilasi dapat dilakukan dengan tabung dan sungkup ataupun ventilasi dapat dilakukan dengan tabung dan sungkup atau dengan balon dan sungkup.
Langkah-langkahnya adalah sama. Perbedaannya hanya pada beberapa hal berikut ini, dengan tabung dan sungkup. Udara sekitar harus dihirup ke dalam mulut dan hidung penolong, kemudian dihembuskan lagi ke jalan napas bayi melalui mulut tabung sungkup. Untuk memasukkan udara baru, penolong harus melepaskan mulut dari pangkal tabung untuk menghirup udara baru, dan udara memasukkannya kembali ke jalan napas bayi. Bila tidak melepas mulutnya dari pangkal tabung, mengambil napas dari hidung, dan langsung meniupkan udara, maka masuk adalah udara ekspirasi dari paru penolong. Pemenuhan frekuensi 20 kali dalam 30 detik menjadi sulit karena penghisapan udara. Sisihkan kain yang menutup bagian dada agar penolong dapat menilai perkembangan dada bayi waktu dilakukan peniupan udara. Uji fungsi tabung dan sungkup atau balon dan sungkup dengan jalan meniup pangkal tabung atau menekan balon sambil menahan corong sungkup. Pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan perlekatan sungkup dan daerah mulut bayi. Tiup pangkal tabung atau tekan balon untuk mengalirkan udara 20 cm air ke jalan napas bayi. Perhatikan gerak dinding dada. Naiknya dinding dada mencerminkan mengembangnya paru dan udara masuk dengan baik. Bila dinding dada tidak naik atau mengembang, periksa kembali. Kemungkinan kebocoran perlekatan sungkup dan hidung. Posisi kepala dan jalan napas, sumbatan jalan napas oleh lendir pada mulut atau hidung. Lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan jalan meniupkan udara dengan frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik. Nilai hasil ventilasi pernapasan setiap 30 detik. Lakukan penilaian ventilasi dan lanjutkan tindakan. Jika setelah 30 detik pertama, bayi menangis kuat dan bergerak aktif, maka selimuti bayi dan serahkan pada ibunya untuk menjaga kehangatan tubuh dan inisiasi menyusui dini. Jika setelah 30 detik pertama, bayi belum bernapas spontan atau megap-megap, maka lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi mulai bernapas tetapi disertai dengan tarikan atau retraksi dinding dada bawah, maka segera rujuk ke fasilitas rujukan sambil tetap diberikan ventilasi. Jika bayi belum bernapas spontan atau megap-megap, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik selanjutnya dan lakukan penilaian ulang. Bayi tidak bernapas dan telah diventilasi lebih dari 2 menit, siapkan rujukan. Hentikan resusitasi sesudah 10 menit, bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung. Bila resusitasi berhasil, melanjutkan penata laksanaan aktif persalinan kala 3 sesuai penuntun persalinan normal. Bila perlu rujukan, melakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Melanjutkan resusitasi, memantau tanda bahaya, mencegah hipotermi, memberikan vitamin K1, mencegah infeksi, membuat surat rujukan, dan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Bila resusitasi tidak berhasil, melakukan konseling pada ibu dan keluarga, memberikan petunjuk perawatan payudara, dan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Lakukan dekontaminasi seluruh peralatan yang telah digunakan. Penghisap lendir direndam setelah dibilas dengan larutan klorin 0,5% dengan semprit. Seka sungkup dengan larutan klorin 0,5%. Rendam kain ganjal dan pengering tubuh bayi. Catat secara rinci. Kondisi saat lahir, tindakan untuk memulai pernapasan, waktu antara lahir dengan tindakan langkah awal dan ventilasi.
proses resusitasi dan hasilnya, bila resusitasi gagal, apa penyebabnya, dan keterangan rujukan apabila dirujuk. Baiklah, sekian video praktik resusitasi pada bayi baru lahir dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.